Reaksi suami Rhea Ripley saat Rhea cium Dominic. Bianca Belair pernah ngompol di ring. Raquel Rodriguez siap kembali. Alasan kenapa belum ada member wanita di Bloodline. Dan Corey Graves viral mengkritik pedas AEW. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Reaksi suami Rhea Ripley saat Rhea cium Dominic. Setelah berbulan-bulan tergoda oleh Liv Morgan dan kembalinya sang mami Rhea Ripley, Dominic Mysterio memperjelas siapa yang menjadi pujaannya di Raw minggu ini. Liv terus meledek Rhea dan Dominic dari area penonton. Tetapi, senyum di wajahnya terhapus ketika Dominic memperjelas kesetiaannya kepada Rhea Ripley. Rhea menghadiahi Dominic atas kesetiaannya dengan menjilati wajahnya dalam momen yang dapat diduga akan membuat media sosial heboh. Meskipun pegulat bisa juga dibilang sebagai aktor yang mencium orang yang tidak mereka cintai dalam sebuah film, tetapi karena kadang kita selalu anggap apapun yang ada di program WWE itu nyata, agak aneh untuk berpikir bahwa Rhea Ripley dan Dominic Mysterio masing-masing memiliki suami dan istri yang menunggu mereka di rumah. Suami Rhea Ripley, Buddy Matthews, baik-baik saja dengan hal itu. Buddy Matthews mengunggah sebuah gif kartun yang menjilati jendela dengan penuh semangat. Bukan sesuatu yang akan diunggah jika dia merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan istrinya di tempat kerja, yang disiarkan secara internasional ke jutaan orang. Rhea Ripley ditanya bagaimana perasaan Buddy Matthews tentang alur cerita antara dirinya dan Dominic beberapa bulan lalu. Mantan juara wanita itu mengonfirmasi bahwa kehidupan rumah tangga mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh jalan cerita di WWE. Menurut kalian, apakah Dom dan Rhea harus membatasi adegan seksual mereka, atau itu sudah pekerjaan mereka? Komen di bawah. Bianca Belair pernah ngompol di ring. Meskipun gulat profesional sudah memiliki naskah, terkadang kecelakaan atau hal yang tidak disengaja di atas ring dapat menjadi sesuatu yang langsung kalian ingat dan tertawakan, seperti yang menimpa Bianca Belair beberapa bulan lalu. Bianca Belair dan Jade Cargill berbicara tentang karir mereka sambil menyantap sayap ayam pedas di sebuah acara YouTube. Bianca Belair mengakui bahwa ia pernah mengompol di atas ring setidaknya 1 kali. Itulah alasan mengapa saya tidak melakukan leg drop lagi. Tahukah Anda kapan itu terjadi? Itu baru saja terjadi baru-baru ini, di turnamen Queen of the Ring melawan Nia Jax. Bianca juga membuka pintu bagi Jade Cargill untuk membuat pengakuan serupa. Tetapi rekan tandingnya malah menegaskan kembali bahwa hal itu tidak pernah terjadi padanya. Setidaknya belum. Jade Cargill belum bergulat selama Bianca Belair. Mungkin itu akan terjadi setelah dia memiliki beberapa pertandingan lagi. Menurut kalian, apa kejadian yang lebih parah yang kalian tahu yang dialami pegulat lain daripada Bianca Belair? Komen di bawah. Raquel Rodriguez siap kembali. Menurut laporan terbaru, bintang WWE Raquel Rodriguez akan kembali ke atas ring. Laporan itu mencatat bahwa beberapa sumber telah mengonfirmasi adanya diskusi internal yang sedang berlangsung mengenai kembalinya Raquel Rodriguez. Raquel, seorang talenta luar biasa di divisi wanita WWE, mengungkapkan pada bulan Januari bahwa ia didiagnosis dengan sindrom aktivasi sel emas, suatu kondisi di mana sel emas dalam tubuh melepaskan terlalu banyak zat tertentu yang menyebabkan reaksi alergi. Kalian bisa cek video membahas alasan kenapa Raquel Rodriguez jarang muncul lagi di WWE untuk informasi lebih jelasnya. Linknya ada di deskripsi. Para penggemar telah merindukan kehadiran Raquel Rodriguez yang kuat, yang telah terbukti sebagai pegulat yang tangguh, walaupun penampilannya tidak konsisten di program WWE. Dikenal karena kekuatan dan atletismenya, ia telah berhadapan langsung dengan bintang-bintang top seperti Rhea Ripley, dan telah memegang gelar kejuaraan tag team bersama Liv Morgan. Potensinya sebagai bintang yang sedang naik daun di WWE selalu terlihat jelas, dan kembalinya Raquel dapat menyalakan kembali lintasannya menuju ke puncak. Akan menyenangkan melihatnya kembali dan mudah-mudahan dengan basis yang cukup konsisten, sehingga ia dapat memperoleh push dan mempertahankan momentumnya. Mengingat alur cerita saat ini, tidak jelas di mana Raquel Rodriguez akan masuk dalam daftar atau merek apa yang akan dia ikuti. Dia tidak tercantum sebagai anggota di daftar Raw atau SmackDown. Namun, kembalinya Rodriguez pasti sangat dinantikan oleh para penggemar dan dapat membawa dinamika baru ke daftar wanita WWE,
yang sudah akan mendapatkan banyak talenta baru dengan perekrutan seperti Delta, Julia, dan Stephanie Fekir. Menurut kalian, siapakah lawan yang cocok untuk Raquel Rodriguez ketika kembali? Komen di bawah. Alasan kenapa belum ada member wanita di Bloodline. Nia Jax berbicara di sebuah podcast dan ditanya tentang kurangnya representasi wanita dalam Bloodline. Nia mencatat bahwa meskipun ia, Tamina, dan Naomi dapat masuk ke Bloodline kapan saja, ia merasa kelompok tersebut ingin para wanita memiliki hal mereka sendiri dan tidak hanya mengikuti alur cerita para pria. Saat ini, saya adalah wanita Samoa Bloodline dalam bisnis ini. Kami memiliki Tamina dan kami memiliki Naomi. Ada pilihan itu. Tetapi saya juga merasa para pria sudah melakukan pekerjaan yang hebat dan itu hal mereka sendiri. Mereka ingin kami memiliki hal kami sendiri untuk mengikuti arah kami dan berkembang dalam apa yang dapat kami lakukan. Saya telah mengatakannya sebelumnya. Meskipun kami tidak tampil di layar, di balik layar, para anggota The Bloodline terus mendukung kami. Mereka terus mendukung kami. Jika mereka tidak hadir secara langsung, mereka mengirimi saya pesan teks, menonton pertandingan saya, memberi saya kritik dan membantu saya. Jika suatu saat mereka membutuhkan wanita untuk ikut campur dan menghajar seseorang, saya akan dengan senang hati melakukannya. Nia Jax melanjutkan dan mengisyaratkan tentang lebih banyak anggota keluarga yang bergabung dengan The Bloodline di masa mendatang. Dia berkata bahwa dia memiliki lebih banyak keluarga, bahkan setelah debutnya Jacob Fatu. Nia Jax kemudian mencatat bahwa tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi dengan The Bloodline, dan segala kemungkinan bisa terjadi pada siapa yang akan debut berikutnya. Saya ini penggemar, duduk santai dan menonton mereka, terus-menerus terkejut. Saya tahu betapa banyak keluarga yang kami miliki. Itu hanya puncak gunung es dari apa yang akan hadir di pertunjukan akhir-akhir ini. Kami memiliki anggota baru Jacob Fatu, yang merupakan bakat yang luar biasa. Tetapi, kami memiliki lebih banyak keluarga, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Menurut kalian, jika WWE akan membuat Bloodline versi wanita, kira-kira siapa aja nih yang jadi anggotanya? Komen di bawah. Corey Graves viral mengkritik pedas AEW. Pertandingan tahunan AEW, Blood and Guts, memperlihatkan tim AEW akhirnya memperoleh kemenangan yang mereka cari atas The Elite dalam pertandingan yang dipenuhi dengan sejumlah momen yang brutal. Anthony Bowen jatuh dari sisi ring menghantam 4 meja, Swerve Strickland diserang dengan stapler, dan Darby Allin melakukan coffin drop terbesar dalam karirnya dengan menjatuhkan diri dari langit-langit ring. Namun, satu momen yang membuat semua orang membicarakannya adalah Mark Briscoe menghancurkan Jack Perry yang tak berdaya dengan pukulan kursi tanpa pengaman ke kepala. Spot tersebut telah menimbulkan kontroversi di media sosial mengingat pengetahuan tentang maraknya gegar otak dan CTE yang telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Satu orang yang tahu banyak tentang pukulan ke kepala adalah komentator WWE, Corey Graves, yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan kekhawatirannya mengenai spot seperti itu yang masih sering terjadi pada tahun 2024. Ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menghasut gagasan kami melawan mereka, atau mempertanyakan hasrat, bakat, atau niat siapapun. Ini hanya datang dari seorang pria yang karirnya berakhir karena terlalu banyak terkena pukulan berbahaya di kepala yang tidak disengaja. Seni dari bisnis ini adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan satu sama lain. Percayalah, celah dalam ingatan itu tidak sepadan. Tulis Corey Graves dalam postingan yang telah dihapusnya karena reaksi keras dari para penggemar yang membela pertandingan itu, dengan menyebut kursi itu adalah kursi gimmick sebagai argumen tandingan. Corey Graves terkenal dipaksa untuk pensiun dari aksinya di atas ring pada tahun 2014 karena mengalami banyak gegar otak sepanjang karirnya. Tetapi sejak itu, Corey telah diizinkan secara medis untuk bertanding oleh dokter WWE jika Corey mau. Namun, sampai saat ini dia belum kembali lagi ke atas ring. Menurut kalian, apakah AEW harus meminimalisir spot berbahaya demi kesehatan para pegulatnya? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, bunny for love we can hold. I wish we were